Salam sehat untuk kita semua. Saya sehat, Anda sehat, dan kita hidup di lingkungan yang sehat. Hidup kita pun jadi berkat. Salam jumpa bersama saya, Pastor Chris, dalam seri katekese Laudato Si. Laudato Si, oh mio Signore, per la gioia e per l'amore. Menurut saya, pandangan manusiawi saya, Tuhan itu mau menciptakan sesuatu yang indah. Tidak mungkin dia mau menciptakan sesuatu yang jahat, yang tidak baik, yang merugikan manusia. Dia ciptakan tumbuhan-tumbuhan itu supaya menghiasi alam yang indah, yang bagus, yang dia mau manusia nikmati. Dia ciptakan makhluk lain supaya makhluk lain ambil bagian dalam kebahagiaan, keselamatan, kegembiraan, kekayaan, dan kemurahan Allah. Saya melihat setiap alam dan tumbuhan tumbuh begitu indah. Life is beautiful. Pagi-pagi kita dapat sinar matahari, tumbuh dengan bagus. Anjing kecil, anjing besar, mereka itu makhluk-makhluk hidup yang lucu, menyenangkan, menggembirakan, yang mengajak orang lain hidup. Life is beautiful. Hidup ini begitu indah. Itulah kesaksian dari Pastor Syaku Wage. Tapi sayang, banyak bagian dari bumi kita sudah rusak dan masih terus dirusak. Nah, karena itu ensiklik Laudato Si mengingatkan dan mengajak, bahkan mendesak kita semua, seluruh penghuni dunia ini, untuk memperhatikan bumi kita yang lagi sakit dan menjerit. Bab pertama ensiklik ini melukiskan situasi bumi kita sekarang ini. Dikemukakan 7 masalah utama. Pertama, bumi kita sedang sakit dan menjerit karena polusi dan perubahan iklim. Akibatnya, kita juga yang merasakannya. Tiba-tiba bisa datang badai, hujan es, panas berkepanjangan, tiba-tiba bisa hujan. Ada perubahan yang macam-macam begitu dan kita tidak mengerti. Kedua, masalah air. Air yang tercemar, yang makin sulit didapat. Ketiga, hilangnya keanekaragaman hayati. Ada banyak spesies yang makin langka, bahkan punah. Binatang, tumbuhan, makhluk lautan dulu ada, sekarang sudah sulit didapat. Yang keempat, pengaruh dari semua masalah itu kepada manusia, sehingga kualitas hidup manusia dan masyarakatnya merosot, gampang sakit, banyak virus, bakteri yang sulit dibasmi. Sekarang marak dengan pandemi COVID-19. Mungkinkah ini tanda bahwa bumi kita sedang sakit dan menjerit? Bagian kelima, ada ketimpangan global. Di bagian bumi tertentu mengalami kekayaan yang berlimpah-limpah, bagian bumi tertentu mengalami luar biasa sulit mendapatkan kekayaan Allah. Di bagian tertentu bumi ini eksploitasi alam luar biasa sehingga memang rusak sama sekali. Di bagian tertentu dari bumi ini dijaga ketat kelestarian alamnya. Ada ketimpangan global. Dan keenam, itulah kendati ada masalah-masalah seperti ini, manusia masih kurang tanggap. Dan ketujuh, kalaupun tanggap, itu masih parsial, karena ada perbedaan pandangan dari macam-macam kelompok. Belum ada satu kesatuan pandangan, belum ada satu kesatuan doa. Nah, karena itu bab yang kedua, gereja menawarkan apa yang disebut Injil penciptaan. Banyak orang barangkali tidak percaya kepada kitab suci, banyak orang tidak percaya kepada Tuhan, tapi sekurang-kurangnya gereja punya kekayaan yang boleh ditawarkan. Itulah cerita-cerita suci dari kitab suci yang kiranya bisa menjadi
tawaran kepada dunia untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bagaimana Injil penciptaan dialami oleh Pastor Syakwage? Kita dengar cerita. Kita menggunakan pohon saja, itu menyatakan keindahan alam yang dijaga, yang dipelihara, yang dipupuk. Bukan manusia yang pupuk, tetapi Tuhan Allah yang pupuk. Dan dia jaga supaya tumbuhan-tumbuhan itu menghiasi alam yang indah, yang bagus, yang dia mau manusia nikmati sampai akhir zaman. Tidak ada batas lagi. Kalau manusia nak nikmati ya sudah, ya, bikin banjir saja, potong saja semua. Karena ketemu dengan orang lain yang hidup, saya juga hidup, saya juga rasa senang, dan saya bisa bergembira dan berbuat apa yang baik, yang bagus, yang berkenan kepada Allah. Dan itulah keindahan. Ya, terlebih lagi kita sebagai orang beriman, apalagi beriman Katolik ya, kita tambahan lagi itu penghayatan hidup kita bersama dengan Kristus. Karena kita bukan hidup dari diri kita, Kristus yang hidup. Seperti kata Paulus, hidup atau mati, kita adalah milik Kristus. Kalau ketemu sakit, ketemu penderitaan, atau pasti bukan dari Tuhan. Itu pasti dari manusia yang ya, entah dia menyebabkan hidupnya tidak cocok atau tidak berkenan kepada Allah ya. Itu di luar Tuhan ya. Tapi hidup itu beautiful, indah. Ya. Saya lebih suka pakai bahasa Inggris ya. Karena ada itu beautiful. Jadi tiap hari, tiap saat full of beauty. Dan hidup itu yang akan kita nikmati untuk selama-lamanya. Kita bukan berhenti waktu mati. Ya terus. Demikianlah alam dan sesama menjadi tanda nyata cinta Tuhan bagi kita yang harus kita lestarikan sampai selama-lamanya. Kira-kira itu juga yang diuraikan dalam bagian pertama bab kedua Laudato Si sebagai tawaran gereja kepada dunia. Ini kabar gembira yang gereja punya, yang gereja mau supaya dunia kenal, tapi juga kalau boleh dunia ambil alih. Ada 7 poin kabar gembira yang gereja tawarkan kepada dunia sebagai solusi. Yang pertama tadi sudah di-sharingkan oleh Pastor Syakwage. Itulah alam dan apa yang ada merupakan ciptaan Tuhan. Yang kedua, itulah hikmat di balik cerita-cerita dalam kitab suci bahwa kita mesti merawat dan melestarikan bumi yang ada. Yang ketiga, misteri alam semesta bukan di tangan manusia tapi di tangan Tuhan. Keempat, itulah pesan untuk menjaga harmoni dengan semua ciptaan yang ada. Kelima, perlu persekutuan universal. Dan keenam, tujuan dari semua harta benda yang ada bukan untuk kesenangan tapi untuk keselamatan. Dan yang ketujuh, tatapan Yesus Sang Penyelamat. Bagaimana Yesus Sang Penyelamat dialami oleh Pastor Syak dalam hidupnya, dalam penderitaan yang dialami sehari-hari, dalam masa tuanya, dan dalam penghayatan imamatnya? Kita dengar kisahnya. Imamat. Begitu banyak orang saya tahu, dengan rahmat dan kekuatan Tuhan saya selamatkan. Cuma saya menjadi alat saja. Ya, saya kasih tanda sakramen, saya kasih tanda rahmat, tetapi bukan saya itu berikan rahmat. Dan banyak orang yang sedang mungkin dan pasti ada yang mungkin
ya tidak bahagia karena memang ya tidak dapat kesempatan atau mungkin tidak dapat sakramen kan, tapi saya yakin kan yang saya berikan sakramen itu sah ya, dan menyelamatkan, menguatkan dan menggembirakan, dan banyak orang yang senang. Saya ada 4 operasi ginjal. Pertama tahun 89, tahun 97 operasi kedua prostat, 1913 operasi ketiga 2 bola pelir diambil, dan operasi keempat 1917 batu-batu empedu diambil. Itu 4 itu, dan ya itu sifat saya, dan saya pasrah kan. Kalau memang dokter tentukan demikian, dia bilang silahkan dokter. Dan saya bilang sakit ini kira-kira sama dengan sakit dari Tuhan Yesus. Kita terima dan kita senang ya, boleh menderita bersama dengan Tuhan Yesus. Oh ya, kita makan memang kita atur, tapi kadang-kadang mesti tahan karena lebih gede. Oh ya, kita atur supaya makan pada waktunya, dan makan yang bergizi, makan yang kita rasa enak, jangan bikin sakit perut tanpa gigi. Yang terakhir kalau salah 1913 operasi itu 2 buah pelir. Waktu itu nggak ada gigi, oh ya semua direbus dan lombo-lombo dus. Sampai sekarang, oh ya kita terima dan kita senang boleh menderita bersama dengan Tuhan Yesus. Oh ya, entah hidup itu tidak menyenangkan, hidup itu menyiksa, tapi life yang Tuhan berikan is beautiful. Kita tetap percaya dan kita menghayati Tuhan Yesus yang tubuh darahnya yang manusiawi tetapi ilahi ada di altar, dan saya terima, saya usahakan sehormat mungkin, karena tidak ada tempat lain di mana Tuhan Yesus hadir, kecuali disimpan di tabernakel ya, tapi mau bersama-sama dengan manusia pada waktu bisa, pada waktu dia sendiri mengorbankan diri. Waktu itu dia minta, atau menurut saya dia suka kita orang yang percaya kepadanya, yang percaya kehadirannya sebagai dengan tubuh dan darah ya, itu dia persembahkan sama-sama. Dan jangan lupa tubuh dan darah itu yang sama dengan 20 abad yang lalu. Saya tidak mengerti, tapi saya percaya. Laudato si, oh mio Signore, per la gioia e per l'amore. Laudato si, oh mio Signore, che dai la forza nel dolore. Laudato si, Signore mio, per il cielo, l'acqua, il vento, per i fiori, per la terra ed ogni uomo che è contento. Laudato si,